Jadi N0 itu tidak pernah dikali. Jadi kemari kalinya. Jangan di sini kok kali. Oke? Dikalinya di sini. Kalau dikali, maka dapatlah hasilnya. Elektronnya habis, maka dapat jumlah reaksi katoda dengan anoda namanya reaksi sel. Reaksi sel itu adalah reaksi redoksnya. Berarti ini sebelah kiri 3Ag positif tambah Al menghasilkan 3Ag tambah Al3 positif. Kita jumlah N0-nya positif 2,46 volt. Maka ingat, pada reaksi sel harus sama jumlah N0 selnya dengan ini. Yang kita hitung dengan N0 sel di atas. Ini kan positif 2,46. Setelah kita jumlah melalui reaksi elektroda, harus sama jumlahnya. Ini kan positif 2,46 volt. Ini 2 positif 2,46 volt. Jadi sama dia. Notasi selnya, anoda dulu baru katoda. Siapa anoda? Ini anoda. Al. Udah. Tanda panah satu garis berubah menjadi Al3 positif. Habis di anoda kita buat dua garis menyatakan jembatan garam, masukkan pada katoda. Katoda 3Ag positif berubah menjadi 3Ag. Jadi koefisiennya boleh juga dihilangkan, tapi kita buat aja di sini. Maka notasi selnya Al satu garis Al3 positif dua garis 3Ag positif, satu garis 3Ag. Ya, itulah menghitung N0 sel. Oke. Nah, ini boleh dibuat. Kalau ada contohnya di sini gampang aja. Na positif tambah elektron menghasilkan Na. Zn 2 positif, 2 elektron Zn. N0-nya ini. Maka N0-nya ini adalah sama-sama negatif. Minus 2,71 volt. Minus 0,76 volt. Yang mana yang paling besar? Kan ini ya. Minus 0,76 volt. Maka dia menjadi red. Udah. Ini paling kecil minus 2,71 volt. Maka ini menjadi ox. Jadi ingat siapa yang paling besar itu menyatakan red. Yang paling kecil menyatakan ox. Baru tinggal hitung nanti di sini hasilnya berapa. Oke. Jadi gampang cara menghitungnya. Nah, kita sambung. Ada namanya reaksi redoks spontan atau dapat bereaksi. Syaratnya harga N0 selnya harus positif. Karena kita ingat sebelumnya bahwa sel Volta adalah selalu spontan. Karena harga N0 selnya positif. Sudah? Nah, kita ambil contoh. Ada dikasih data seperti ini. 1, 2, 3, 4. Harga N0-nya sudah. Ini. Tentukan reaksi yang dapat berlangsung atau tidak dalam keadaan standar. Ada 4 yang ditanya. Apakah yang manakah yang dapat bereaksi di sini? Oke. Cara menjawabnya kita buat. Yang pertama ini ya, Fe2 positif. Coba kita lihat. Ini dia, Fe2 positif dan Zn, Fe Zn2 positif. Fe kan bloknya positif 2. Zn 0. Fe-nya di sini 0, Fe-nya 2 positif. Berarti Fe-nya dari positif 2 menjadi 0. Turun ya. Maka dia menjadi red ya. Turun 2, maka dia menjadi red. Ini menjadi 0 menjadi positif 2, naik ya. Maka dia menjadi ox. Berarti sudah dapat kita cari N0 sel. N0 sel adalah N0 red dikurang N0 ox. Siapa yang red? Fe ya. Ini dia. Siapa yang ox adalah ini dia Zn masuk, berarti N0 red dikurang N0 ox, N0 Fe dikurang N0 daripada Zn ya kan? Jadi kita lihat datanya. Kalau Zn harganya sekian, Fe harganya sekian, Zn harganya minus 0,76 volt. Jadi sudah dapat kita hitung. Jadi dia menjadi minus 0,44 volt dikurang minus 0,76 volt, maka minus 0,44 tambah 0,76 volt, maka jawabnya adalah positif 0,76
32 volt. Berarti kalau positif dia spontan. Apa artinya spontan? Berarti dapat bereaksi. Berarti Fe2 positif tambah Zn dapat bereaksi. Itu artinya spontan. Oke. Kalau ada nomor 2, Pb tambah Fe2 positif menghasilkan Pb2 positif tambah Fe ya. Berarti Pb di sini 0 ya. 0 berubah menjadi positif 2, naik ya. Maka dia menjadi ox. Sementara Fe-nya positif 2 menjadi 0, turun ya. Maka ini menjadi red. Maka N0 sel, N0 red dikurang N0 ox. Siapa yang red? Fe ya. Pb-nya adalah menjadi ox. Fe-nya tadi adalah minus 0,44 volt kurang 0,13. Berarti 0,44 minus tambah 0,13 volt. Hasilnya adalah minus 0,31 volt. Berarti tidak spontan. Karena harganya adalah negatif. Sudah? Karena harganya negatif, maka dia tidak spontan atau tidak dapat bereaksi. Itulah mengenai reaksi redoks spontan. Nah, ini gampang kita lihat. Karena sudah pelajaran kelas 11 sudah pernah kita pelajari deret kereaktifan logam atau yang dinamakan dengan deret volta. Ini dia. Deret kereaktifan logam atau deret volta. Ini dia urutannya. Harga N0-nya dia ini. Minus Li minus 0,304 volt. Ini adalah 1,52 volt. Semakin ke kiri kedudukan satu logam dari volta, logam semakin reaktif, makin mudah melepas elektron. Maka tadi berarti di sini mengalami oksidasi, di sini mengalami reduksi ya. Ya. Logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Reduktor berarti mengalami oksidasi. Berarti oksidasi terkuat adalah dimiliki oleh Li. Udah, ini deret volta supaya dihafal. Ini gampang diingat. Nah, tanpa melihat harga N0 sel, berarti sudah kita pelajari dulu kelas 11 mengenai deret volta. Logam kiri dapat mengusir logam kanan, berarti dapat bereaksi. Sebaliknya, kiri tidak dapat, kanan tidak boleh mengusir kanan. Berarti Li dapat bereaksi dengan seluruh ini. Berarti kemarin seluruhnya boleh dia bereaksi, berarti dia spontan. Tetapi kalau dibalikkan, Ca mengusir Li tidak boleh, kanan mengusir kiri tidak boleh. Berarti tidak spontan. Sudah? Li dapat mengusir seluruhnya. K dapat mengusir atau bereaksi dengan seluruhnya kecuali dengan Li. Jadi gampang diingat. Nah, sekarang lihat Ba dapat semua bereaksi kecuali pada K dengan Li. Jadi gampang kita lihat. Kalau kita lihat soal tadi, berarti ini dia. Ingat ya, ini deret voltanya. Kalau yang pertama tadi Fe dengan Pb ya, Fe dengan Zn ya. Nah, kita lihat. Nah, lihat ini, spontan dia dapat bereaksi. Fe dengan Zn. Sudah, berarti katanya spontan. Berarti kita lihat coba deret volta. Fe dengan Zn. Berarti Zn-nya dapat mengusir Fe. Maka dia positif tadi hasilnya. Jadi gampang kita lihat. Kalau ini kita lihat coba soal ini. Ini kalau ditanya, berarti logikanya ini dari sini ya. Berarti Zn mengusir Fe. Berarti boleh karena Zn duluan baru Fe ya. Dari deret volta. Oke, jadi gampang diingat tanpa dihitung, tahu kita. Zn mengusir Fe. Dari yang netral ini ya, mengusir yang bermuatan ya, berarti boleh karena Zn duluan baru Fe. Nah, sekarang kebalikannya tadi, ini tidak dapat bereaksi. Pb mengusir Fe, tidak boleh karena duluan Fe baru Pb. Oke? Karena duluan Fe baru Pb. Nomor 3, kalau Zn mengusir Sn, Zn
nomor 3 ya, Zn mengusir Sn. Kita lihat di Volta. Nih, Zn mengusir Sn. Itu boleh ya? Ini mengusir kemari. Jadi nanti spontan. Oke? Jadi tinggal menghafal ini. LIK dan seterusnya. Berarti LI dapat semua bereaksi. K boleh semua bereaksi kecuali pada LI. Ya, itulah mengenai deret Volta. Yang terakhir mengenai enol sel, Anda boleh digunakan persamaan Nernst. Ini dia, menghitung enol sel. Ini untuk kondisi larutan yang tidak standar, konsentrasinya lebih dari 1 M. Kalau lebih dari 1 M kita gunakan ini persamaan Nernst. Enol sel sama dengan enol sel kurang 0,0592 per N kali log K. Ini dia. Oke. Dia kalau kondisinya, konsentrasinya lebih dari 1 molaritas. Oke, demikianlah penjelasan mengenai enol sel. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Oke, sebelum kita selesai, jangan lupa Mr. Jokes Lagan supaya di subscribe dan di like dan di komen. Oke, terima kasih.